A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat. Walhamdulillahilladzi bi ta'atihi tanzilul barakat. Alhamdulillah kama khalaqana, walhamdulillah kama razaqana, walhamdulillah kama hadana. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu antal haqq wa nabiyyuka haqq wal jannatu haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Taman Surga, kunci surga, Masya Allah. Kuncinya sudah dipegang, tinggal masuk surganya, Insya Allah. Bersyukur kita, alhamdulillah, di hari ke 24, 26 sekarang. Alhamdulillah, sudah 13 hari kita lalui di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal soleh kita. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya bisa lebih baik dari hari-hari kemarin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih terus diberikan kesempatan. Jangan sampai, kalau mungkin di sini ada orang ekonomi, tolong saya dikoreksi begitu ya. Ada istilahnya diminishing value, betul? Jadi kalau punya sedikit terasa luar biasa, tapi semakin bertambah justru semakin biasa-biasa. Kalau punya sedikit, misal baru sembuh dari sakit, nikmat sehat itu terasa luar biasa. Tapi ketika Allah terus memberikan kesehatan, nikmat sehat jadi biasa saja. Tidak sedahsyat, tidak seeuforia ketika pertama kali kita sembuh dari sakit. Semakin bertambah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, seringkali membuat kita merasa nikmat itu jadi biasa gitu. Jadi biasa. Mudah-mudahan bertambahnya nikmat tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah hari ke-13, sekarang hari ke-14. Mudah-mudahan Ramadan tidak membuat kita berkurang rasa syukurnya. Dan salah satu bentuk syukur sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam dalam doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin.
Sebagai bentuk rasa syukur, mudah-mudahan kita beramal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai bentuk rasa syukur, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang soleh. Wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Juga bersyukur kita masih diberikan rasa aman. Salat subuh dalam keadaan tenang berjamaah dengan keluarga. Hari ini saudara-saudara kita di India misalnya, mereka sedang tidak mengalami apa yang kita rasakan. Saudara-saudara kita di Palestina misalnya, hari ini juga masih sudah rutinan lah kayaknya kalau di Palestina ya. Setiap bulan Ramadan selalu diganggu, setiap bulan Ramadan selalu ditekan. Bahkan setiap bulan Ramadan, termasuk bulan Ramadan tahun kemarin, tidak jarang perang berkepanjangan. Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat belakangan ini. Alhamdulillah. Sehingga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita di pagi hari memiliki 3 nikmat, setidaknya 3 nikmat yang utama, pikiran yang tenang, fisik yang sehat, dan makanan. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya wa ma fiha. Barang siapa, kata Rasulullah, yang di pagi harinya aminan fi sirbihi, punya rasa aman, tentram. Ini saya lihat wajahnya, wajah-wajah yang tidak punya masalah semua insyaallah. Nah, ketawa jika untuk pede. Aminan, merasa aman, merasa tentram, merasa damai. Mu'afan fi jasadihi, kita bisa kumpul di masjid karena kita sehat. Yang sakit mungkin di klinik, di rumah sakit, dan seterusnya. Indahu qutu yaumihi, dia punya makanan yang bisa dikonsumsi di hari tersebut. Sudah sahur semuanya tadi? Alhamdulillah. Kata Nabi, orang yang memiliki 3 nikmat di pagi hari, faka'annama hizat lahud dunya wa ma fiha, seolah dia sudah diberikan dunia beserta isinya. Inti dari nikmat dunia hanya 3 itu saja. Nikmat duniawi hanya 3 itu saja. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita apa pagi ini? Apa saja? Ya, menggapai malam kebaikan. Masya Allah. Punten, saya mau bertanya, boleh? Kalau rata-rata umur umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berapa tahun? Mohon maaf yang sudah dekat, bukan menakut-nakuti begitu ya. Berapa? 60 sampai 70 tahun. Angka harapan umur, harapan hidup 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa qalilun ma yajuzu dzalik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari 60 tahun ini yang terpotong dengan akil baligh. Kita sudah pernah sampaikan ini ya sebelumnya? Belum. Umur kita sebutlah 70 tahun. Akil baligh di umur berapa tahun? Sekarang kelas 5 SD itu sudah ada yang sudah baligh. Ya, kita bicara baligh lah. Kalau urusan akil lain cerita begitu ya. Harapannya memang pas baligh sudah akil. Tapi tidak jarang sudah baligh ke akil-akil. Kalau akil bicara kedewasaan mental, kalau baligh bicara kedewasaan fisik begitu. Syukur-syukur sebelum baligh sudah akil. Minimal saat baligh sudah akil. Yang bahaya sudah baligh tak akil-akil begitu ya. Sudah harus bertanggung jawab tapi masih belum dewasa pikiran dan mentalnya.
Sebutlah 10 tahun supaya gampang ngitungnya. Umurnya 70 dipotong usia akil baligh 10 tahun, berarti sisa 60 tahun. Sehari kita tidur berapa jam? Ditambah tidur pas kajian, tidur pas Jumatan, tarawih. Ayan, tidur tarawih. Sehari tidur kita berapa jam total? 8 ya. Tambah tidur siang dan seterusnya. Mau pakai dalil tidurnya orang saum ibadah begitu. Berarti makin panjang tidurnya makin banyak Pak. 8 lah begitu ya, biar mudah menghitungnya. Kalau 8 sehari 24 jam, tidurnya 8 jam, berarti sepertiga habis untuk tidur. Dari 60 tahun sepertiganya habis untuk tidur, berarti 20 tahun habis untuk tidur. Dari 60 tahun 60 dikurangi 20 40 tahun. Memang tidak terasa tidur 20 tahun. Tidak terasa, betul. Karena dicicil begitu ya. Jadi supaya nggak terasa, memang harus dicicil segala-galanya. Kecuali kalau seperti pemuda kahfi ya, tidur baru bangun mungkin agak terasa, tapi tetap pemuda kahfi yang sudah tidur 300 tahun saja nggak kerasa. Sehari lah atau setengah hari gitu. Yauman au ba'dha yaum. Emang bab tidur paling nikmat begitu ya. Sudah 3 jam tidur asa sebentar gitu. Pokoknya kalau waktu terasa lama, memang salah satu caranya adalah tidur. Ya teh pengajian teh meni lama tidur. Beres geningan. Alhamdulillah. 40 tahun. Dari 40 tahun ini punten, berapa yang akan dipotong karena dosa-dosanya? Dari 40 tahun yang akan kita gunakan untuk membayar harga surga, berapa yang terpotong dengan dosa? Karena ini pada soleh dan solehah semuanya, sebutlah kepotong nanti sedikit begitu ya, 3 tahun insyaallah. Betul Pak? Insyaallah 3 tahun. Ada ayat di surat Al-Furqan, ayat terakhir di surat Al-Furqan. Ini yang Masya Allah, betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar diampuni, bukan sekedar dihapus, tapi keburukan itu akan dipindahkan ke timbangan kebaikan. Illa man taba wa amana wa amila saliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Bukan lagi yukaffir sayyiat, bukan lagi yaghfir sayyiat. Yukaffir ditutup, yaghfir diampuni, ya'fu dimaafkan. Di akhir surat Al-Furqan itu yubaddil, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim. Allah akan mengganti keburukan mereka dengan kebaikan. Dipindahkan. 5 tahun dia berbuat dosa, dia taubat, dia beriman, dia beramal soleh, maka yang 5 tahun ini akan Allah pindahkan ke timbangan kebaikannya. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Ayat-ayat terakhir, halaman terakhir dari surat Al-Furqan. Sebutlah misalnya 3 tahun. Total ditambah 2 tahun ini dan itunya, sisanya tinggal 35 tahun. Kita masuk surga, amin, mudah-mudahan. Berapa lama kita akan tinggal di surga? Selamanya. Selamanya, betul, selamanya. Kita beramal hanya 35 tahun, sementara surga yang Allah berikan selama-lamanya. 35 selama-lamanya. Kalau
punten ya Pak ya, pagi-pagi sudah diajak ngitung, memang rada hese lah gitunya kalau bab hitung-hitungan lagi saum gini teh. Kalau 35 dibagi 35 saja 1, artinya 35 tahun di dunia, 35 tahun di surga, 1 lah. Kalau di surganya 70 tahun, 0,5. Kalau di surganya 105 tahun, 0, sekian. Kalau di surganya 1000 tahun, di dunianya 35 per 1000, 0,00 sekian. Di dunianya 35, di surganya 1.000.000 tahun, hasilnya 0,000 dan seterusnya. Di dunia 35, di surga selama-lamanya, sama dengan 0. 0. Sehingga kata Rasulullah SAW, tidak ada yang masuk surga kalau hanya sekedar mengandalkan amalnya. 0 memang hitungannya 0. Kecuali kalau Allah menurunkan rahmat. Illa an yataghammadani Allahu birahmatih, termasuk Rasulullah SAW. Dan di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan bonus usia amal soleh, bukan bonus usia biologis. Kalau usia biologis tadi kita sepakat 60 sampai 70, tapi bonus usia amal soleh. Urwah bin Zubair bin Awam. Siapa? Urwah bin Zubair bin Awam. Beliau meriwayatkan cerita ini. Kata Urwah, Rasulullah SAW sedang bercerita tentang ibadahnya orang-orang soleh zaman dulu. Ayub, Zakaria, Hezkiel, dan satu lagi Yusha bin Nun. Nabi sedang cerita di depan para sahabatnya, mereka ini ibadah selama 80-an tahun, walam ya'sillaha tarfata ain. Dan selama 80 tahun ini mereka beribadah dan sama sekali tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya sekejap. Walam ya'sillaha tarfata ain. Ini kata Urwah bin Zubair. Para sahabat terkagum-kagum, luar biasa. Hari ini rasanya begitu mudah maksiat itu ya, baik maksiat hati, apalagi maksiat mata. Buka gadget sedikit sudah ada maksiat gitu. Bahkan maksiat di tengah taat. Lagi di masjid, buka HP, kemudian pesen pulsa, maksiat tidak? Maksiat Pak, karena tidak boleh transaksi di dalam keluar heula. Kalau dulu gitu ya ada istilah mall penuh di asyrul awakhir. Sekarang mah enggak, insya Allah masjid yang penuh, tapi tetap nge-mall di masjid. Tetap nge-mall di masjid karena mallnya sekarang sudah pindah ke tangan semuanya begitu. Alhamdulillah Ustadz, istri saya mah tarang nge-mall deui. Alhamdulillah, tapi paket enggak. Tiap hari paket sampai apal namanya. Bu, paket ya datang deh. Yang ngirim nanti dia lagi begitu. Alhamdulillah. Dan ini saya pengen ke ibu-ibu yang solehah nih. Bu, ada doa, nanti silahkan cari. Doa masuk pasar. Ada doa dari Rasulullah SAW. Doa masuk pasar. Sebelum masuk pasar, baca doa ini. Termasuk kalau hari ini kita mau buka aplikasi, nah karena itulah marketplace, itu kan pasar juga. Jadi bagusnya sih memang diusulkan kalau mau buka HP tempel tah itunya, wallpapernya doa masuk pasar. Jadi pas buka HP baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, buka, mudah-mudahan terlindung dari setan diskon.
supaya tidak tergoda. Sekarang mah insya Allah tidak harus memenuhi mall, ramai di mall dan seterusnya, yang ada semuanya di sini. Mallnya ada dalam genggaman kita semua. Saya tidak melarang untuk jual beli dan transaksi, bukan, hanya tolong dijaga supaya tidak bertransaksi di dalam masjid. Kadang teka rasa, aduh habis pulsa, buka m-banking dan seterusnya. Padahal kita lagi itikaf, keluar dulu, setelah keluar maka silahkan masuk lagi. Tidak jarang, bahkan dalam kalimat-kalimat zikir sekalipun terpakai untuk kemaksiatan. Nggak jarang. Kalimat istighfar, kalimat hamdalah, kalimat yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, terselip kemaksiatan. Para sahabat itu takjublah intinya. Kata Nabi, lam ya'sillaha tarfata ain. 80 tahun mereka ibadah tanpa bermaksiat kepada Allah sekejap mata pun. Turun malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, ajibta min ibadati haula. Engkau takjub dengan ibadah mereka wahai Rasulullah. Sungguh Allah telah memberikan kepadamu yang lebih baik dari itu semua. Turunlah surat Al-Qadar. Turunlah surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan. Dan turunnya Al-Quran di malam Al-Qadar. Kemudian para ulama menjelaskan lebih rinci tentang sejarah turunnya Al-Quran. Terbagi menjadi dua, ada sejarah inzal, ada sejarah tanzil. Ada turunnya inzal, ada turunnya tanzil. Sehingga di dalam Al-Quran kita akan menemukan dua redaksi saat Allah menyebut kami menurunkan Al-Quran. Yang pertama dengan kalau terjemahan bahasa Indonesianya sama, diturunkan, menurunkan gitu. Tapi redaksi bahasa Arab di dalam Al-Quran ada dua, ada anzalah, ada nazzalah. Inna anzalnahu, itu di surat Al-Qadar. Di surat Al-Furqan, tabarakalladzi nazzalal furqan. Lihat terjemahannya sama, kalau terjemahannya di sini menurunkan, di sini menurunkan. Tapi kata para ulama tafsir, kalau anzalah ini turunnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala ke alam makhluk, dari alam khaliq ke alam makhluk, dari Allah ke para malaikat. Sementara nazzalah dari para malaikat ke alam makhluk yang ada di dunia, ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anzala, ini nazzala. Anzala dari Allah ke langit dunia, nazzala dari langit dunia ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Apa yang menjadi rahasia keistimewaan dari malam terbaik? Ternyata kuncinya Al-Quran. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya yakin kita sudah paham insyaallah. Hanya sekedar menyegarkan ingatan kita saja. Waktu, tempat, orang. Waktu yang terbaik kalau di situ ada Al-Quran. Tempat yang terbaik kalau di situ ada Al-Quran. Orang yang terbaik kalau bersama dengan Al-Quran.
Lailatul Qadar adalah malam yang terbaik karena malam turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan terbaik karena bulan turunnya Al-Quran. Mekah dan Madinah adalah kota terbaik karena kota turunnya Al-Quran. Masjid adalah tempat terbaik karena tempat yang paling banyak dibacakan Al-Quran. Orang Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik karena beliaulah yang menerima Al-Quran. Jibril adalah malaikat yang terbaik karena beliaulah yang menurunkan Al-Quran. Dan yang belajar mengajarkan Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Waktu yang terbaik kalau waktunya ada Quran, tempat terbaik kalau tempatnya ada Quran, dan orang terbaik kalau orangnya dekat dengan Al-Quran. Semua kunci kebaikan dan keistimewaan, rahasia di belakangnya adalah Al-Quran. Sekarang Al-Quran yang sama yang dulu memuliakan Lailatul Qadar, yang dulu memuliakan Ramadan, Al-Quran yang sama yang dulu memuliakan kota Mekah dan kota Madinah, Al-Quran yang sama yang memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran yang sama juga yang kita miliki hari ini. Maka hal pertama yang bisa kita siapkan adalah kedekatan kita dengan Al-Quran. Saya yakin kalau melihat matanya, wajahnya, ini wajah-wajah yang rajin tadarus Al-Quran semuanya. Bahkan saya yakin ada yang saya lihat tatapan matanya, kedipannya itu sudah khatam begitu, insyaallah. Tuh, ngusuri napang tarik napang banyak nak khatam insyaallah. Saya yakin sudah ada yang khatam. Saya yakin ada yang sudah pasang target. Pokoknya pengen mengalahkan Imam Syafi'i. Kumaha carana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali khatam. Qul hu 3 kali khatam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Al-Quran ya. Mudah-mudahan ada yang sudah khatam. Insya Allah saya yakin ada yang sudah khatam Al-Quran. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan dikunjungi oleh malaikat Jibril untuk apa kalau bahasa kita sekarang? Kalau bahasa hadisnya arud. Arud itu untuk memamerkan. Arud itu untuk tasmi lah kalau bahasa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tasmi Al-Quran ke malaikat Jibril di bulan Ramadan. Menjelang akhir usianya 2 kali. Sehingga kedekatan yang ini yang nomor 1, menggapai Lailatul Qadar, keistiqomahan kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, mendengarkannya, membacanya. Dan punten Bapak Ibu, ketika membaca Al-Quran, saran saya fokusnya jangan hanya untuk mengejar target saja. Target boleh, tapi jangan itu yang dijadikan fokus ya. Yang pertama kewajibannya, yang kedua sunnahnya, yang ketiga seninya. Wajibnya, sunnahnya, seninya. Tolong diperhatikan saat kita membaca Quran. Wajibnya, apa wajibnya ketika membaca Quran? Wajibnya tajwidnya dan tahsinnya. Sunnahnya, kalau kata Nabi, man lam yataghanna bil Quran falaisa minna. Barang siapa yang membaca Al-Quran tidak dinadakan, tidak diiramakan, tidak diindahkan, man lam yataghanna bil Quran falaisa minna, maka dia bukan dari golongan kami. Sunnah membaca Al-Quran dengan nada yang indah. Ustaz, tetiasa siga kumaha nada yang indah teh. Aku mah we pokona mah. Bismillahirrahmanirrahim. Naik. Alhamdulillahirabbil alamin. Datar. Ar-Rahmanirrahim. Turun. Naik deui boleh. Maliki yaumiddin. Atau naik turun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang penting mah jangan membaca Al-Qur'an lempeng tanpa nada sama sekali. Taghanni bil Qur'an termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Musa Al-Asy'ari, beliau punya suara yang sangat indah. Di satu malam Abu Musa sedang membaca Al-Quran, Rasulullah lewat, kemudian menikmati bacaannya Abu Musa. Besok pagi Rasulullah kemudian sampaikan, tadi malam saya mendengarkan bacaanmu Abu Musa. Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Sungguh engkau telah diberikan seruling dari seruling-serulingnya Nabi Daud alaihi salam. Begitu indah suaramu, begitu indah ketika engkau membaca Al-Quran. Apa kata Abi Musa? Ya Rasulullah, andai saya tahu engkau sedang menyimak bacaanku, lahabbartuhu laka tahbiran, saya akan perdengarkan kepada engkau yang jauh lebih indah lagi. Bukan membuat Rasulullah kagum dengan keindahannya, tapi membuat kita lebih dekat dengan bacaan Qur'annya. Keindahan suara hanya perantara dan sarana untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang membacanya juga jangan sampai kemudian salah niat lah begitu ya. Yang wajibnya tajwidnya diperhatikan, yang sunnahnya nadanya juga diperhatikan. Kalau ngebut tanpa nada juga kurang nyunnah gitu. Yang ketiga, seni. Urusan seni mah bebas lah. Artinya kalau seni itu bacanya sesuai dengan maknanya, nadanya sesuai dengan maknanya. Urusan seni dipakai juga nggak bagus, nggak dipakai juga nggak masalah begitu. Dulu saya waktu diajarkan, saya nggak bisa, cuman waktu diajarkan dikasih contoh begini. Kata guru saya dulu, kalau membaca ayat Nabi Nuh yang sedang berlayar di tengah ombak setinggi gunung, bagusnya, seninya, indahnya kalau membaca ayat ini dengan nada yang agak tinggi, kata beliau. Wahia tajri bihim fi mawjin kal jibal, dan perahunya Nabi Nuh berlayar di tengah ombak setinggi gunung untuk menggambarkan tingginya ombak yang menggulung perahu Nabi Nuh. Tinggi digambarkan dengan suara yang tinggi. Nah, saya mah suaranya suara rendah begitunya, jadi mungkin yang suaranya tinggi bisa menyesuaikan. Wahia tajri bihim fi mawjin kal jibal. Kan kalau ya begitulah, kalau kita cerita ke anak kita dengan ekspresi akan lebih terasa begitu ya. Nah, jadi perahunya Nabi Nuh itu berlayar di tengah ombak yang tinggi sekali. Beda kalau begini. Jadi perahunya Nabi Nuh itu berlayar di tengah ombak, tinggi ombaknya, setinggi gunung. Oh. Tapi kalau misalnya kita ya dengan ekspresi begitulah. Intinya menggambarkan dengan nada. Kemudian Nabi Nuh memanggil anaknya di tengah gulungan ombak setinggi tadi, pasti Nabi Nuh memanggil dengan teriak juga. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil ya bunayya arkam ma'ana. Nah, kan meureun kitu mun digambarkeun mah. Nah, sini naik ke atas perahu. Kan nggak mungkin bisik-bisik Nabi Nuh. Ka dieu bager ka dieu. Pasti teriak. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Anaknya juga pasti menjawab dengan suara yang tinggi gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ketika
Kan'an putranya Nabi Nuh ditenggelamkan. Ini urusan seni ya, mau enggak juga nggak masalah begitu. Ketika ditenggelamkan, kata beliau, namanya tenggelam itu pasti ke bawah, nggak mungkin tenggelam. Namanya tenggelam ke bawah, ngelelep begitu, sehingga akan lebih nyeni ketika membaca ayat tenggelamnya anak Nabi Nuh itu dengan nada yang semakin rendah. Wahala bainahumal mauj, maka Nuh dan anaknya terhalang oleh ombak. Wahala bainahumal mauj, bahkan gambaran deburan ombaknya saja tergambarkan oleh qalqalah huruf jim. Wahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Seorang ayah melihat anaknya tenggelam setelah diajak untuk selamat. Sedih atau senang? Atau kieu wekdor? Apa wekdor bahasa Indonesianya? Rasa saya wekdor. Wah, saya yakin tidak ada seorang ayah pun yang senang melihat anaknya celaka setelah diajak untuk selamat. Sehingga kata beliau, membaca ayat ini hadirkan suasana sedih dan gambaran bahwa Kan'an anaknya Nabi Nuh itu tenggelam sampai ke bawah. Wahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Indah, enak, nikmat. Ini yang pertama, Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan dengan Al-Quran. Yang sekarang sudah tadarus, dilanjutkan, dijaga, diistiqomahkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun. Khairun itu artinya apa? Kalau ada muazin subuh kemudian mengumandangkan as-salatu khairum minan naum, apakah nilai solat sama seperti nilai tidur? Sama tidak solat nilainya dengan tidur? Tidak. Kenapa? Karena khairun artinya lebih baik. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apakah Lailatul Qadar nilainya sama dengan 1000 bulan? Sakali deui. As-salatu khairum minan naum. Apakah salat nilainya sama seperti tidur? Tidak. Karena salat lebih baik dari tidur. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apakah Lailatul Qadar nilainya sama seperti 1000 bulan? Tidak. Jadi berapa nilai Lailatul Qadar? Yang pasti bukan 1000 bulan. Lailatul Qadar nilainya bukan 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Kalau lebih baik dari 1000 bulan berarti berapa bulan? Nah, kita nggak tahu ini. Ini yang kita tidak tahu. Mungkinkah Lailatul Qadar nilainya 10.000 bulan? Mungkin. Allah tidak memberikan batasan maksimal. Allah hanya menginformasikan lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Dalam masalah ibadah, Ustaz, saya masih ada cicilan KPR 32 tahun deui, lamun mayar cicilan di Lailatul Qadar lunas moal eta mah beda deui cerita. Lain ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian tadi kita sampaikan, bonus usia amal soleh. Khairun min alfi syahr, lebih baik, bukan sama dengan. Mohon digarisbawahi, jadi supaya tidak mispersepsi, supaya tidak terbayang bahwa nilainya hanya 1000 bulan. Allah tidak menyebut hanya 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Di surat yang lain, di surat apa itu Ad-Dukhan ya. Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Surat Ad-Dukhan ayat ketiga atau ayat keempat, awal-awal surat Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini di malam keberkahan. Di surat Al-Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di surat Ad-Dukhan, malam yang diberkahi. Dari 2 surat dan 2 ayat ini kita mendapat satu makna tentang keberkahan waktu. Di sini mubarakah, di sini khairun min alfi syahr. Keberkahan waktu itu ketika Allah memberikan kita kesempatan mungkin pendek tapi nilainya dahsyat luar biasa. Berkah itu berkembang. Kalau kata orang Sunda, barokah itu barekah. Betul, barokah itu barekah. Entah mungkin bahasa Arab dari bahasa Sunda, dan mungkin kalau begitu ya. Bahasa Sunda pasti dari bahasa Arab begitu ya. Barokah itu barekah. Sedikit yang Allah berikan secara kasat mata, tapi banyak yang kita dapatkan. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, barokah kata beliau apa? Ziyadatun fil khair. Ziyadatun fil khair. Bertambahnya kebaikan. Mungkin umurnya hanya 40 tahun, mungkin umurnya hanya 55 tahun, tapi seperti yang sudah berumur atau kebaikannya melebihi orang yang umurnya lebih dari umur orang tersebut. Dia umurnya 40 tahun tapi karena Allah berkahi, maka seperti yang sudah beramal 80 tahun dan seterusnya. Barokah, lailatim mubarakah. Dalam bab harta, kalau harta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, cirinya 2. Sedikitnya jadi cukup, banyaknya jadi manfaat, bisa berbagi. Sedikitnya cukup, kata orang, sabaraha gajihna? Ya sekitar 10 koma lah. Hebat atuh. Hanya tanggal 10 sudah koma. 10 koma. Alhamdulillah. Atau gajinya berapa? 3 koma. UMKT berapa? 37 ya? 3,7. Oh, tapi luar biasa ya, bisa cukup. Alhamdulillah. Tanda keberkahan, berapapun nikmat yang Allah berikan akan cukup begitu. Dan jangan suuzon. Pak, naon Bu? Tetangga kita teh kan tahu ya, dia teh kan kerjanya cuman itu. Terus tapi kok bisa ya, bisa ini, bisa itu dan seterusnya. Buah-buahnya gig gitu Pak, jangan. Jangan suzon, boleh jadi keberkahan itulah yang memberikan kecukupan. Di sini lailatul mubarakah, di sini khairin min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mencoba membandingkan, Masya Allah. Ada ayat yang redaksinya mirip dengan kalimat tanazzal, tapi ada tambahan huruf dan amalnya berbeda. Kalau dalam kaidah bahasa Arab ada kaidah begini, ziyadatun fil mabna, ziyadatun fil ma'na. Ada tambahan bangunan dalam huruf, maka pasti ada tambahan bangunan arti dalam kata. Contoh, qoma artinya berdiri, aqoma artinya memberdirikan orang lain, membangunkan orang lain. Tambah satu huruf artinya jadi beda. Zahaba artinya pergi, azhaba artinya bikin orang pergi, dengan bahasa lain mengusir.
Isto'a mampu, istato'a sangat mampu. Di surat Al-Kahfi yang kita baca kemarin, famasto'u ayyadharuhu wa mastato'u. Ada isto'u, ada istato'u. Terjemahan bahasa Indonesianya sama, mampu. Tapi kalau isto'u itu mampu biasa, kalau istato'u mampunya luar biasa. Di kisah Nabi Musa dan Khidir juga sama. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Setelah diceritakan kenapa melubangi perahu, kenapa membunuh anak kecil, kenapa memberdirikan dinding, di akhir cerita Nabi Musa dan Khidir, zalika ta'wilu ma lam tasti'. Kalau tadi sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati'. Kalau yang pertama tastati', kalau yang terakhir tasti'. Kenapa? Karena sebelum diceritakan hikmahnya masih susah untuk memahami. Kalau sudah diceritakan hikmahnya, oh gitu ternyata ya hikmahnya, lebih mudah untuk memahami. Ziyadatun fil mabna, ziyadatun fil makna. Di surat Al-Qadar, Bapak Ibu, tanazzalul malaikah. Di ayat yang lain ada yang ditambah huruf ta. Tatanazzalul malaikah dalam ayat yang berbicara tentang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Jadi malaikat turun bukan hanya di Lailatul Qadar, malaikat turun juga kepada mereka yang istiqomah. Di sana ada tanazzalul malaikah, di sana ada tatanazzalul malaikah. Sehingga menggapai malam Al-Qadar, menggapai malam yang terbaik, pertama tadi interaksi dengan Al-Quran kita jaga. Yang kedua, keistiqomahan, konsistensi. Kalau kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kalau kuda pacu itu dia balapan makin mendekati garis finish, dia akan makin cepat, makin lambat, makin semangat, makin luntur, makin banyak di masjid atau makin banyak di luar masjid. Insya Allah. Istiqomah. Di sini tanazzal, di sini tatanazzal. Di sini Lailatul Qadar cuman 1 malam. Kalau istiqomah berapa malam kita, Pak? Selamanya kalau istiqomah gitu. Artinya begini, bahwa orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar, orang yang akan turun malaikat kepada dirinya adalah orang yang terus menjaga keistiqomahan dalam amalnya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Di sini tanazzalu al malaikah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Hud, surat ke-11 ayat 112. Kita sampai maghrib, sampai Isya. Sampai jam berapa? Jam 7. Baik. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Hud ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya insyaallah saya yakin kita hafal juga ya. Di ayat ini ada setidaknya 5 hal yang mudah-mudahan membantu kita semua, saya khususnya dan kita semua, agar Allah membantu kita dalam keistiqomahan dan konsistensi. Fastaqim 1, kama umirta 2, wa man taba ma'aka 3, wala tatghaw 4, innahu bima ta'maluna basir.
5. Menggapai Lailatul Qadar tadi dengan Quran. Yang kedua, menjaga konsistensi. Menjaga konsistensi bagaimana? Surat Hud ini yang mudah-mudahan bisa kita jadikan pegangan. 1. Fastaqim. Betul, artinya istiqomahlah. Punten, Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah. Ayat ini turun pertama kali ke Nabi Muhammad. Hai Rasulullah, istiqomahlah engkau. Punten, apakah Rasulullah tidak istiqomah sehingga disuruh oleh Allah untuk istiqomah? Kalau ada kata perintah, apakah sebelum diperintahkan tidak mengerjakan atau sedang mengerjakan? Contoh, Bapak silahkan duduk Pak. Silahkan duduk Pak. Kalau ada perintah silahkan duduk, apakah sebelum perintah duduk kita sedang duduk atau kita sedang tidak duduk? Nah, itu satu. Ternyata dalam bahasa Arab kata perintah itu ada dua. Yang pertama untuk mengerjakan apa yang belum dikerjakan, atau yang kedua untuk melanjutkan apa yang sedang dikerjakan. Untuk melanjutkan apa yang sedang dikerjakan. Kita sedang duduk, silahkan duduk Pak, maksudnya lanjutkan duduknya, jangan berhenti duduknya, terus duduk. Ketika Allah mengatakan fastaqim, apakah Rasulullah tidak istiqomah? Istiqomah. Sebelum turunnya ayat ini Rasulullah istiqomah, konsisten. Lalu apa gunanya perintah padahal Rasulullah sedang mengerjakan perintah tersebut sebelum diperintahkan? Maka maknanya perintah bagi orang yang sedang mengerjakan perintah tersebut adalah mengingatkan. Silahkan duduk, silahkan duduk. Kita sudah duduk, oh maksudnya mengingatkan supaya terus duduk. Maka yang pertama, Nabi saja masih diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak konsisten itu kalau tidak ada yang mengingatkan. Sebab pertama melenceng, turun semangat, kendor, luntur kalau tidak ada yang mengingatkan. Benar, kemudian agak melenceng, nggak ada yang mengingatkan, lama-lama melenceng, makin jauh, makin jauh. Sebab pertama begitu. Punten, kita tahu asbabun nuzul turunnya surat Abasah, ya. Abasa wa tawalla. Nabi saja masih ditegur oleh Allah gitu. Nabi lagi dakwah, bukan lagi main game atau apa namanya mancing dan seterusnya, lagi dakwah. Nabi lagi dakwah ke para pejabat pembesar Quraisy. Tiba-tiba datang siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Datang, lari lagi datangnya. Biasanya yang tunanetra kan pelan-pelan jalan begitu, jarang ada yang lari. Ini lari, bahasa Al-Qur'annya sa'i. Wa amma man ja'aka yas'a. Bayangkan, lari, nyari di mana Rasulullah, di mana Rasulullah. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya takut terhadap diri saya ya Rasulullah, tolong kasih saya nasihat. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Jadi yang menyebabkan larinya adalah rasa takutnya, yakhsha. Rasulullah sibuk dakwah, datang yang tunanetra, ya Allah, ya Rasulullah, tolong kasih nasihat saya takut terhadap diri saya. Apa yang terjadi? Rasulullah bermuka masam dan Rasulullah berpaling. Pertanyaannya, apakah Abdullah bin Ummi Maktum tahu kalau Rasulullah bermuka masam dan berpaling? Tidak, karena tidak melihat. Tapi walaupun Abdullah bin Ummi Maktum tidak tahu, ada yang melihat dan ada yang tahu. Siapa? Allah. Maka yang menegur langsung Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan dia berpaling. Anja'ahul a'ma, sebab telah datang kepada dia seorang laki-laki tunanetra. Wa ma yudrika, ini unik nih. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Apakah engkau tidak tahu barangkali dia itu mau mensucikan diri? Dua ayat pertama, dia bermuka masam dan dia berpaling. Sebab telah datang kepada dia laki-laki yang tunanetra.
Tidakkah engkau tahu? Kenapa enggak dari awal? Abasta wa tawallaita anja akal a'ma wa ma yudrika, engkau telah bermuka masam dan engkau telah berpaling sebab telah datang kepada engkau gitu. Seolah yang bermuka masam itu orang lain. Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa dalam mengkhitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kita adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditegur oleh Allah. Bapak Ibu punten, kalau kita di posisi beliau ditegur sama Allah, kata Allah, kalla innaha tazkirah, sekali-kali jangan lakukan ini lagi wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah peringatan. Punten, kira-kira surat Abasanya bakal disampaikan tidak ke Abdullah bin Umi Maktum? Gengsi atuh. Harga diri bos. Di mana? Kalau kita nggak gampang, ternyata menyampaikan amanah itu nggak gampang. Panggil Abdullah bin Umi Maktum, diperdengarkan. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kira-kira gimana perasaan kita kalau surat ini kemudian dibaca oleh banyak orang? Dibaca oleh banyak. Bayangkan ini Rasulullah sedang sholat tarawih, makmumnya banyak, yang dibaca surat Abasa. Dan kebayang ya perasaan ditegur oleh Allah, diabadikan di Al-Quran, diketahui oleh seluruh umatnya sampai akhir zaman. Nabi saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang lebih tepat untuk dipilih, bukan situ, tapi ini yang lebih prioritas ya Rasulullah. Nabi Muhammad SAW juga ditegur. Artinya begini, Bapak Ibu, punten ya, termasuk saya juga begitu. Bukan karena kenlah Ustadz mah sudah bisa menegur diri sendiri, enggak. Jangan. Tetap siapapun, saya bukan nabi, nabi saja masih gitu. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Sehingga mudah-mudahan setiap kita punya orang yang berani menegur kita kalau kita lagi turun semangatnya, kalau kita lagi melenceng dan seterusnya. Setiap kita harus punya guru begitu. Siapapun gurunya, mangga. Mau ketua DKM yang menegur, mau orang tua kita, mau teman kita yang berani menegur. Nabi saja masih ditegur. Nabi masih ditegur. Ini satu. Konsistensi dan istiqomah karena ada yang menegur kita. Yang kedua, kama umirta, sebagaimana engkau telah diperintahkan. Kadang istiqomah itu kalau dipaksa, kalau himbauan marada hese lah istiqomah nate. Kalau menghimbau, menganjurkan agak susah. Tapi umirta, ayatnya dan perintahnya bukan fastaqim kama ahbabta. Istiqomahlah sebagaimana engkau suka begitu. Karena nggak bisa istiqomah kalau suka-suka. Fastaqim kama umirta, sebagaimana diperintahkan. Kita punya perusahaan, misal ini contoh ya, punten, atau misalnya mau di sini. Pokoknya di Masjid Miftahul Jannah semua jamaahnya diwajibkan untuk setoran hafalan setiap hari setengah halaman. Kira-kira bertambah jamaahnya atau bertambah? Wajib. Wajib. Memang ya yang bisa memaksa mungkin yang punya power begitu ya. Kita sebagai pemilik perusahaan ke karyawan rada bisa maksa teh. THR nggak akan dikasih, gaji nggak akan dikasih setiap bulan, kecuali kalau karyawan saya setiap bulannya setoran hafalan 1 halaman. Kira-kira istiqomah tidak? Istiqomah pasti. Istiqomah. Kama umirta, sebagaimana diperintahkan. Sebagaimana diperintahkan. Kadang istiqomah butuh paksaan. Ya, paksaan. Kenapa kita butuh pendidikan yang formal?
Karena memang pendidikan formal bisa memaksa. Kenapa di kantor itu bisa disiplin masuk kerja jam berapa? Jam 8 atau jam 9 atau setengah 8? Karena memang bisa memaksa, sehingga istiqomah, disiplin, konsisten, terus masuk kerjanya tepat waktu. Kadang paksaan itu mendisiplinkan, mengistiqomahkan, mengkonsistenkan, menjaga keistiqomahan. 2. Yang ketiga, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka, bersama dengan orang-orang yang taubat. Yang pertama diingatkan, yang kedua dipaksakan, yang ketiga kebersamaan. Bersama. Ya ini saya yakin kita juga sudah merasakan begitu ya. Kalau barang-barang itu terasa semangatnya, terasa auranya, terasa bedanya. Bahkan pengaruh teman, mungkin pernah dengar ceritanya Uqbah bin Abi Mu'aid di surat Al-Furqan. Allah gambarkan kisahnya. Gara-gara salah teman, akhirnya dia jadi ahli neraka. Nauzubillah min zalik. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhaztu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila laqad adallani 'aniz zikri ba'da id ja'ani wa kana syaitanu lil insani khazula. Hampir saja Uqbah bin Abi Mu'aid itu jadi sahabat Nabi, hampir saja. Tinggal selangkah lagi syahadat, dia jadi ahli surga Firdaus, lebih baik dari kita semua. Tapi gara-gara pengaruh temannya Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid lebih memilih persahabatan daripada kebenaran. Dia tahu ini benar, tapi saya tidak mau kehilangan sahabat, sehingga di akhirat menyesal. Kalau kata Imam At-Tabari, Uqbah bin Abi Mu'aid itu akan diperlihatkan surga Firdaus. Kata Allah, tuh lihat, itu tempatmu di surga. Buat saya, buatmu, kalau dulu engkau memilih jalan bersama Rasul. Enggak, dia teriak sambil gigit tangannya. Begitu. Wa yauma, dan di hari ya'addu, dia menggigit, az-zalim, si zalim, ala yadaihi, kedua tangannya. Jadi ini teh bukan dramatisir. Dia menggigit kedua, kan kalau kita menyesal tuh gigit jari begitu ya. Kalau di Al-Qur'an mah bukan gigit jari, gigit kedua tangan. Ya laitani takhaztu ma'ar rasuli sabila. Andai dulu aku mengikuti jalannya para rasul. Setelah diperlihatkan surga Firdausnya, kemudian diperlihatkan neraka. Neraka. Buat siapa? Buatmu, karena engkau lebih memilih Umayyah bin Khalaf, memilih persahabatan yang salah daripada kebenaran Rasulullah. Dan dia makin teriak, ya wailata, aduh cilaka, laitani lam attakhid fulanan khalila, andai aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya. Laqad adallani 'ani zikri ba'da idh ja'ani. Gara-gara teman, gara-gara lingkup, gara-gara salah memilih circle gitu kalau bahasa kita sekarang. Diingatkan, dipaksakan, di lingkungan. Yang keempat, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw, dan janganlah melampaui batas. Apa maksudnya jangan melampaui batas? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kadang ya, yang bisa kita pertahankan itu yang sesuai dengan batas kemampuan kita. Kalau kita memikul beban yang di atas kemampuan kita, kadang durasi pikulnya tidak lama. Kalau saya ngangkat meja, insya Allah saya kuat ngangkat meja ini selama setengah jam. Tapi kalau saya ngangkat bapak-bapak, paling cuma 5 menit langsung diturunkan. Kenapa? Karena beban yang saya pikul lebih berat. Makin berat bebannya, makin pendek durasi pikulnya. Sepakat?
Iya. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini, fa inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling konsisten. Yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling konsisten, walaupun sedikit. Saya pernah tanya ke guru saya, Syekh, kenapa Rasulullah tidak berhenti? Apa hikmahnya Rasulullah tidak berhenti di kalimat amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu, titik di situ, nggak usah dilanjutkan walaupun sedikit. Karena kalau sudah titik di situ, mau banyak mau sedikit, asal konsisten, pasti disukai oleh Allah, bahkan paling disukai oleh Allah. Kata beliau begini, karena biasanya yang paling mudah untuk dikonsistenkan, diistiqomahkan adalah yang menurut kita gampang, sedikit, babari, ringan, receh, enteng, dan seterusnya. Tapi punten, jangan salah paham. Oh, Ustadz mengajarkan supaya kita tidak memaksimalkan bulan Ramadan. Bukan begitu. Ini masalah teknis. Artinya, kalau memang tidak sanggup satu hari satu kali duduk membaca Quran 1 juz, nggak usah satu kali duduk 1 juz. Tapi cukup satu kali duduk sebelum sholat 2 halaman. Nanti setelah sholat 2 halaman. 2 halaman, 1 lembar, shadaqallahul azim, tutup, simpen. Selesai sholat 2 halaman, 1 lembar, tutup, simpen. Totalnya selembar, sebelum subuh selembar, setelah subuh selembar, sebelum zuhur selembar, setelah zuhur selembar, sebelum asar selembar, totalnya sama seperti 1 juz. Kalau memang tidak mampu satu kali duduk 1 juz, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi anzala ala karena panjang, kan hari panjang mah kadang godaannya jauh lebih dahsyat begitu ya. Sampai akhirnya buram Quran teh ragrag. Ditanya sama teman, Pak, dugi ka mana ngaos tadi? Dugi ka ragrag Quran. Ayat sabaraha kada buram teh teka tinggal. Bukan tidak memaksimalkan amal, tapi membuat amal jadi terasa lebih ringan dengan memecah-mecahnya. Wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi jangan dipahami penting masa etik lah, asal konsisten. Bukan jumlahnya, tapi teknisnya. Kalau diakumulasikan sama. Misal, kalau target di bulan Ramadan kita pengen infak misalnya, infak saya pengen 3 juta di bulan Ramadan. Kalau berat langsung dikeluarkan 3 juta, bukankah lebih ringan kalau dicicil setiap harinya? 100.000. Toh sama, di bulan Ramadan juga totalnya 3 juta 100.000. Berat 100.000 sehari banyak cecer we atuh. Pagi 30.000 gitu. Dan seterusnya. Karena kata beliau begitu, justru yang paling dicintai oleh Allah adalah yang konsisten. Sekarang begini, mana ini sama ya, artinya semuanya dicintai oleh Allah, amal soleh itu dicintai oleh Allah. Tapi mana yang caranya lebih dicintai oleh Allah? Yang sekali khatam tapi setelah itu nggak ngaji-ngaji lagi. Misal, alhamdulillah saya sudah khatam, di tanggal 1 Ramadan saya langsung khatam, tapi dari tanggal 2 sampai tanggal 30 saya tidak ngaji lagi. Kata yang lain, saya juga sama, khatam di bulan Ramadan, tapi saya mah setiap hari, sehari sejuz. Yang ini bilang di bulan Ramadan khatam berapa kali? Sekali. Yang ini bilang khatam di bulan Ramadan berapa kali? Siapa yang paling dicintai oleh Allah? Nah, ini walaupun dua-duanya sama dicintai ya, sama-sama baca Quran, mengkhatamkan Quran, mana yang paling dicintai Allah? Kata beliau, ternyata yang paling kontinu, yang paling, kalau bahasa kita dicecer begitu, tapi terus-terusan dilakukan, itu yang jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
daripada gede sekali setelah itu libur, gede lagi sekali setelah itu libur. Apalagi misalnya, apalagi contohnya yang seperti ini, dan seterusnya lah ya, dan seterusnya. Sehingga wala tatghaw itu bukan jangan salah persepsi, jangan kemudian difahami tong berat-berat teuing lah dalam bukan begitu, tapi sesuaikan dengan batasan kemampuan kita dalam teknis. Toh pada akhirnya dengan dicicil secara akumulatif, diakumulasikan jumlahnya sama. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Artinya keikhlasan itu mengistiqomahkan. Orang yang istiqomah adalah orang yang sudah teruji keikhlasannya. Makin ikhlas, makin istiqomah. Kurang ikhlas, pasti susah istiqomah. Berat istiqomah kalau tidak ikhlas. Kita tahulah cerita Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid yang dirotasi dalam kepemimpinan. Awalnya panglima dari sejak zaman Nabi, zaman Abu Bakar sampai zaman Umar. Panglima terus, di atas terus begitu. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, beliau mengirim surat, wahai Khalid, Abu Bakar sudah meninggal dan sekarang saya yang ditunjuk. Kalau engkau terima surat ini, serahkan tongkat komando kepada Abu Ubaidah. Abu Ubaidah awalnya di bawah komando Khalid, sekarang bertukar. Abu Ubaidah yang naik, Khalid yang kemudian di bawah. Kalau secara mental berat ya Pak ya. Yang biasanya kita suka suruh-suruh, sekarang dia jadi nyuruh-nyuruh begitu. Yang biasanya kita ngasih komando, sekarang dia yang ngasih komando. Ketika surat ini diterima, kemudian Abu Ubaidah jadi komandan, Khalid itu ditanya, ya Khalid, Anda di sini dengan kita sekarang, bukannya panglima? Enggak, sekarang saya di sini dengan kalian semua. Kok bisa? Kata Khalid, aku berjuang bukan karena Abu Bakar, bukan karena Umar. Aku berjuang bukan karena posisi, aku berjuang karena Allah. Di panglima karena Allah, di bawahan juga karena Allah. Di sana lillah, di sini lillah. Makin istiqomah, makin ikhlas, makin karena Allah, makin istiqomah. Indah mendengarnya, mudah menyampaikannya. Itu. Mudah-mudahan Allah kuatkan ketika mengamalkannya, keikhlasan. Lanjut, kita balik lagi ke surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini tentang Al-Qur'an, interaksi kita dengan Al-Qur'an. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh. Tentang keistiqomahan yang akan menjadi salah satu sebab turunnya malaikat kepada kita. Walaupun walaupun misalnya kita tidak tahu Lailatul Qadar itu kapan, tapi malaikat akan Allah turunkan kepada kita saat kita istiqomah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Yang ketiga, salam. Salam. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ada hadis sahih riwayat Bukhari dari sahabat Ubadah bin Samit. Nabi keluar di bulan Ramadan, ketemu para sahabatnya, kemudian melihat ada dua orang sahabat yang lagi ribut begitu. Talaha bahasa hadisnya. Ya talaha. Dua sahabat yang sedang talaha, sedang konflik, sedang ribut, sedang rame. Kata Nabi, tadi aku keluar ingin mengatakan kepada kalian tentang Lailatul Qadar, tapi dengan talahaknya dua laki-laki tadi, dua sahabat tadi, Allah mencabutnya dari hatiku, Allah mencabutnya dari diriku. Ini luar biasa. Ramadan Mubarak, momentum penyemangat persatuan dan kebangkitan umat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar dengan persatuan dan kebangkitan Allah simbolkan dalam kalimat salam. Salamun hiya hatta matla'il fajar.
agar Allah memberikan Lailatul Qadar kepada kita, maka tebarkan salam. Bukan sekedar tebarkan Assalamualaikum, salam. Itu juga bagus. Itu juga termasuk. Tapi salam yang Allah inginkan adalah ini yang ditulis, persatuan dan bangkitan umat. Ada yang tahu gesekan pertama para sahabat di kota Madinah yang terjadi di bulan Ramadan terjadi setelah peristiwa apa? Jadi bulan Ramadan para sahabat terjadi gesekan. Ramadan pertama diwajibkan saum setelah perang Badar. Setelah perang Badar. Kan perang Badar itu di bulan Ramadan. Tanggal berapa Ramadan? 17 Ramadan. 17 Ramadan para sahabat perang Badar. Menang di tanggal 17 Ramadan, besoknya ghanimah dikumpulkan. Perang di zaman Nabi tidak banyak yang menghabiskan waktu panjang gitu ya. Nggak kayak perang dunia 3 tahun, perang dan seterusnya. Sehari perang Badar, sehari perang Uhud gitu. Yang lama biasanya pengepungannya saja. Selesai perang Badar, Rasulullah dan para sahabat menang, ghanimah dikumpulkan. Sahabat ada yang tugasnya jadi penyerang, ada yang jadi gelandang, ada yang jadi back, ada main bola itu mah. Ada yang jadi penyerang, ada yang di tengah, ada yang jaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ghanimah dikumpulkan. Kata sahabat begini, sahabat yang di depan yang nyerang, ya Rasulullah, siapakah di antara kita yang lebih berhak untuk mendapatkan ghanimah? Kami yang di depan sepertinya lebih banyak ya Rasulullah ya. Karena ini perang pertama, ghanimah pertama, sehingga belum ada aturan pembagian ghanimahnya. Aturannya belum ada. Kata para sahabat yang paling depan, kami ya Rasulullah ya yang paling banyak, karena kami yang menghadapi musuh terdekat, kami juga yang mengumpulkan ghanimah. Kata sahabat yang di belakang yang jaga Nabi, ya Rasulullah, kami harusnya yang paling banyak karena kami yang menjaga engkau. Kalau nggak ada Rasulullah, nggak mungkin kita bisa menang seperti sekarang. Kata sahabat yang ada di tengah, harusnya kami ya Rasulullah, karena kami support ke depan, kami juga jaga ke belakang, kami maju mundur ya Rasulullah. Sampai kata para sahabat begini, hatta saat fihi akhlakuna, sampai setelah perang Badar itu akhlak kami semakin buruk, gesekan, konflik. Sebabnya apa? Sebabnya merasa paling berjasa untuk mendapatkan bagian yang paling besar. Hati-hati ini Bapak Ibu, buat saya juga ya, buat kita semua. Seringkali yang menyebabkan gesekan di kalangan sahabat. Ketika saya punya jasa, maka porsi saya harus lebih besar. Saya punya jasa, porsi saya lebih di kalangan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tahu setelah peristiwa ini, dan ini yang menjadi asbabun nuzul turunnya surat Al-Anfal. Turunnya surat Al-Anfal. Dengan turunnya surat Al-Anfal, Allah kemudian menurunkan tata cara pembagian ghanimah. Tapi lihat, Allah baru membagikan ghanimah di ayat ke-41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasul. Ketahuilah bahwa ghanimah itu 1/5-nya untuk Allah dan Rasulnya, 4/5 silahkan dibagi untuk kalian yang bawa kendaraan 2 kali lipat, yang jalan kaki 1 kali lipat. Oh enak atuh Ustaz yang naik kendaraan, karena dulu kalau bawa kendaraan sendiri begitu. Jadi 2 kali lipat itu, yang satu buat orangnya, yang satu buat orangnya juga, makanya jangan porsinya 2 kali lipat yang bawa kendaraan. Nah, baru dibagikan di ayat 41. Ayat 1 sampai 40-nya apa isi surat Al-Anfal? Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullah wa aslihu zata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum
mu'minin. Mereka bertanya kepada engkau tentang pembagian rampasan perang. Bagaimana cara membagikannya? Katakan wahai Rasulullah, rampasan perang ini milik Allah dan Rasulnya. Sudah, tong ribut mikiran rampasan perang. Sudah, tong mikiran eta. Ini semua milik Allah dan Rasulnya. Di ayat 1. Baru dibagikan di ayat 41. Di ayat pertama, ini milik Allah dan Rasulnya. Jangan dulu dibagikan. Sebelum dibagikan, fattaqullah, bertakwa dulu kalian kepada Allah. Wa aslihu dzata bainikum, bertakwa dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Ini Masya Allah, luar biasa. Ramadan momentum penyemangat persatuan dan kebangkitan. Fattaqullah wa aslihu, semakin bertakwa semakin ingin menyatukan, semakin ingin memperbaiki hubungan dengan saudaranya yang beriman. Turun takwa, turun semangat perbaikan, naik takwa, naik semangat untuk kesatuan dan persatuan sesama orang-orang yang beriman. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Bagaimana caranya memperbaiki hubungan dan kebersamaan? Persis di ayat berikutnya Allah sebutkan. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 5 hal yang bisa memperbaiki hubungan sesama orang beriman. 1, zikir. 2, tilawah. 3, tawakal. Apa makna tawakal? Tawakal bahwa kalau Allah sudah memberikan, menentukan rizki, pasti akan ada jatahnya. Jadi kan misal kalau ada kue begitu ya, tawakal ini ya, kalau Allah sudah menentukan pasti Allah akan memberikan. Kalau Allah sudah menentukan, kalau Allah sudah menakdirkan, pasti akan Allah berikan. Tawakal sesama orang yang beriman. Semangatnya adalah semangat tawakal, semangat bergantung kepada Allah. Yang berikutnya, yuqimunas shalah, sama-sama menegakkan sholat berjamaah. Yang terakhir, yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun, semangatnya adalah semangat kontribusi, bukan semangat mengambil porsi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, islah, perbaikan, persatuan, kebersamaan, itu kalau semangatnya semangat yunfiqun, bukan yakhuzun, semangat kontribusi, bukan semangat mengambil porsi. Setelah ayat berikutnya cerita tentang perang Badar, baru di ayat 41, sok ayeuna mah bagikeun. Setelah takwanya terjamin, setelah kembali utuh, setelah kembali bersatu, setelah semuanya rukun dalam sholatnya, kontribusinya semakin tinggi, baru setelah itu sok bagikan sekarang mah. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in salam. Dan itu sebabnya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di antara amal yang dianjurkan, diperintahkan, doa yang diperintahkan untuk dibaca di Lailatul Qadar adalah doa kemaafan, betul? Allahumma innaka afuwun. Mau ditambah karimun silahkan, enggak juga silahkan. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata para ulama, kalau ingin dimaafkan oleh Allah, maka maafkanlah makhluk Allah dan hamba Allah. Pernah, saya yakin, kita pernah dengar cerita Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar punya keponakan atau sepupu keponakan, namanya Mistah bin Athathah. Setiap bulan Mistah bin Athathah itu selalu dikasih santunan begitu, karena keluarga beriman, ikut dalam perang Badar tapi miskin, kasih santunan terus. Waktu ada isu yang viral di kota Madinah, hashtagnya kalau sekarang gitu ya, viral, hashtagnya apa? Skandal keluarga Nabi. Isu, tuduhan bahwa istri Rasulullah SAW ada sesuatu dengan Sofwan bin Mu'attil.
Ada cerita ini dalam peristiwa hadisul ifki. Ada orang munafik yang menyebarkan isu bahwa Siti Aisyah itu ada sesuatu dengan Safwan bin Mu'attil, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menyebarkan isu, di antara yang percaya dengan isu, di antara yang yakin kemudian bicara tentang isu tadi, kalau nggak ada asap nggak ada api, kayaknya iya bener deh. Di antara yang percaya dan menyebarkan adalah Mistah bin Asasah, keponakan Abu Bakar sendiri, yang ikut menyebarkan isu. Singkat cerita, setelah Allah mengklarifikasi semuanya, merehabilitasi nama baik Siti Aisyah dengan turunnya surat An-Nur, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Ini semuanya adalah hadisul ifki, berita palsu, bohong begitu. Hoak. Hoak. Ini semua hoak. Abu Bakar mendengarkan ayat ini, oh berarti si Mistah ini dia sudah menyebarkan hoak, dia sudah ikut memviralkan tuduhan yang tidak-tidak. Mulai sekarang demi Allah moal dibere deui Mistah teh. Wajar tidak? Wajar. Wajar. Sangat ya. Kita punya anak perempuan kita dituduh yang tidak-tidak, dan ternyata yang suka nuduh itu orang yang selalu kita berikan santunan. Wajar kalau kemudian kita bilang ngelikeun teh. Ternyata selama ini begitulah ya. Sudah diberi ternyata balasannya air susu dibalas air kopi. Enak kata gitu ya. Air susu dibalas air tuba, demi Allah enggak akan dikasih lagi. Turunlah surat An-Nur ayat berapa, 24 begitu ya. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ay. Gimana santri? Ayu tuh, tolong dibacakan surat An-Nur, saya khawatir salah. Dan janganlah bersumpah orang yang sudah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah dia bersumpah dia tidak akan lagi memberi kepada orang fakir muhajirin yang juga kerabatnya. Falyafu, lihat, falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lahum. Hendaklah dia memaafkan, hendaklah dia memaklumi, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Ayat ini dibacakan oleh Rasulullah ke Abu Bakar. Abu Bakar sini, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ay yu'tu ulil qurban, dan seterusnya. Apa kata Abu Bakar? Bala ya Rasulullah, bala uhib. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lahum. Tidak, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian suka untuk diampuni oleh Allah? Pengen diampuni? Kata Abu Bakar, pengen ya Rasulullah. Kalau begitu maafkan Mistah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, bukan sekedar ucapan di lisan, tapi kita juga memaafkan kesalahan orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita secara personal. Maafkan mereka, maka Allah akan memaafkan kita. Dan yang namanya maaf berbeda dengan ampunan, begitu ya. Kalau maaf itu sudah jejak-jejaknya dihilangkan sampai tidak tersuat-suat lagi, tersirat lagi, gitu ya. Karena secara bahasa memaafkan itu, kalau kita jalan di padang pasir, ada jejak kaki, kemudian ada angin, angin menghilangkan jejak kaki, bahasa Arabnya afat ar-rih al-athar. Angin menghilangkan jejak kaki seseorang. Afatir rih al-athar. Salamun, salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang pertama memaafkan. Yang pertama ketenangan batin kita. Yang pertama kita mengenolkan sebelum kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalimat salamun hiya hatta matla'il fajr ini juga kata para ulama jadi salah satu tanda malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Malam yang penuh dengan salam, malam yang penuh dengan kedamaian, malam yang penuh dengan ketenangan. Dalam hadis riwayat Muslim,
Di antara ciri Lailatul Qadar kalau malamnya itu tidak panas dan juga tidak dingin. Tidak ada angin yang bertiup kencang. Kalaupun turun hujan, hujannya itu gerimis sebentar. Dan keesokan harinya, besok pagi, dalam hadis Muslim juga, matahari terbit la syu'a'a laha, tanpa ada teriknya, tanpa ada panasnya. Terbit mataharinya dan tetap dari timur, bukan dari barat, begitu ya. Tetap terbit mataharinya dari timur, tapi tidak terasa teriknya. Kalau kata para ulama, karena langit malam itu masih penuh dengan malaikat, sehingga narnya matahari terhalang oleh nurnya malaikat. Karena nar itu mengalahkan, nur itu mengalahkan nar. Waktu ahli surga melewati siratal mustaqim, di bawah siratal mustaqim ada nar, di atas siratal mustaqim orang beriman ada nur. Kata neraka jahanam, cepat lewat, cepat lewat. Fa inna nurakum yudfi'u nari, karena cahaya kalian bisa memadamkan apiku. Sehingga makin terang cahaya orang yang beriman, makin cepat lewatnya. Kalau di jalan malam hari makin terang lampu, kan kalau kita mau nyusul biasanya lampu jauh dinyalakan dulu, cetrek, langsung gas nut gitu. Makin terang makin cepat kecepatannya, makin gelap makin lambat juga bergeraknya. Salamun hiya hatta matla'il fajar, kedamaian sampai terbitnya fajar. Kesimpulannya 3. 1. Al-Quran. 2. Istiqomah dengan semua amalan. Yang tadi 5 di surat Hud. Yang ketiga, memaafkan untuk menjaga kebersamaan, persatuan dan kebangkitan. Inna anzalnahu tanazzalul malaikati salamun hiya hatta matla'il fajar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhubung sebentar lagi azan maghrib. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita rizki bertemu dengan Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan Allah berikan kita sifat takwa. Saya kembalikan ke moderatornya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.